warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun SPDGR. Saya Nevi Valindia SPDGR. Saya Nisma SPDGR. Kami CGP Angkatan 7 SDSIT Al Mustaqim Kota Medan akan melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif di lingkungan SDSIT Al Mustaqim. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka sosialisasi budaya positif di lingkungan SDSIT Al Mustaqim tahun 2023 dengan apa? Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita masuk ke acara itu. Urusan yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya teman-teman kita yang mengikuti sini tahun 2022 untuk tahap dulu angkatan dulu kemarinnya. Itu ada Ibu Ketua SPDGR. Silakan dulu biar kawan-kawan. Kemudian Bu Risma SPDGR, Dewi dulu. Kemudian Bu Dewi Maria SPDGR. Nah, semoga kita dapat mengikuti hal-hal mereka untuk menjadi terbaik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Dewi Maria tentang tujuan. Mana tujuan ini nanti akan disampaikan langsung kepada Ibu. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Teman-teman, sebelumnya saya sebenarnya untuk tampil di depan ini. Adapun maksud dan tujuan kami di sini bukan untuk menghubungi teman-teman. Karena apa? Karena guru-guru ini adalah guru-guru yang hebat. Akan tetapi kami mohon izin berbagi praktik baik atas ilmu yang sudah kami dapatkan selama mengikuti PGP. Kalau dibilang, are you ready guys? Gitu ya. Are you ready guys? Dua, tiga. Kita lanjutkan kepada materi yang pertama mengenai budaya positif yang sangat berhubungan erat dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Materi ini akan disampaikan oleh Umi Nisma. Umi Nisma dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Nevi yang sedang saya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi sebelumnya yang disampaikan oleh Ibu Nevi, kami di sini berdiri bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu guru. Karena Bapak dan Ibu guru yang ada di SDSIT Al Mustaqim ini adalah guru-guru yang hebat, yang pilihan untuk masuk ke sekolah ini. Tetapi kami ingin berbagi praktik baik kepada rekan sejawat yang mana setelah
atau 3 bulan kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami banyak mendapatkan ilmu. Jadi dengan adanya yang kami dapatkan ilmu tersebut, kami ingin berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Oke, di sini ini kebetulan materi ini nanti kami akan menyampaikan dengan beberapa materi. Yang pertama ini kebetulan saya menyampaikan filosofi dan dewantara. Di dalam hal ini, karena Ki Dewantara itu adalah salah satu bapak pendidikan kita di zaman Soekarno. Jadi ini pendidikan ini sangat bermanfaat filosofi Ki Dewantara ini kepada kita bapak dan ibu guru. Saya juga karena sebelum mempelajari ini saya tidak mengerti apa sih pemikiran Ki Dewantara itu tentang pendidikan. Rupanya pendidikan itu ibarat tanah. Kita bapak ibu guru diumpamakan kita sebagai seorang petani atau tukang kebun. Jadi yang bibit padi atau jagung yang kita tanam itu adalah siswa kita. Jadi kita di sini sebagai seorang pendidik, kita itu untuk menuntut, bukan menuntut dari anak tersebut. Kita menuntut kemana arahnya anak tersebut, jangan mereka sampai salah arah. Itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Ini kita diumpamakan sebagai seorang tukang kebun atau seorang petani. Pendidik ibarat petani, anak didik ibarat benih yang ditanam petani tersebut. Jadi saat contohnya seperti ini bapak dan ibu guru. Kalau kita diumpamakan benih itu sebagai seorang petani, benih yang kita tanam itu contohnya padi. Kita ambil padi tersebut bukan dari kualitas yang baik di padi yang kita tanam itu, tetapi tangan dingin seorang petani itu bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya dengan memberikan pupuk, menyirami tanaman tersebut dengan pengairan yang cukup dan mendapat cahaya matahari, sehingga bibit yang kurang unggul atau kurang berkualitas itu nantinya insya Allah akan menghasilkan bibit yang baik. Tapi sebaliknya, kalau bibit tersebut berkualitas tetapi tangan diri petani kurang optimal untuk menanam benih tersebut, mungkin kurang pengairannya, kurang cahaya mataharinya, mungkin hasil dari yang ditanam tersebut kurang optimal walaupun bibitnya lebih unggul. Jadi ini apa kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik? Tugas kita untuk menuntun anak kita, arahkan dia mau kemana. Jadi jangan kita hanya menuntut kamu harus seperti ini, harus bisa seperti ini, tidak seperti itu. Jadi tugas seorang pendidik adalah menuntun arah mana anak tersebut. Jadi di sini pun saya sebagai seorang guru baru terbuka alam pikiran saya ketika mempelajari dari filosofi dari Ki Dewantara tersebut. Oke, ini kita lihat bapak dan ibu guru. Tujuan pendidikan untuk menuntut atau memfasilitasi. Kita dituntut sebagai fasilitator saja, membantu anak untuk menebarkan garis yang sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak tersebut sudah punya potensi. Jadi tinggal kita sebagai guru, mereka sudah memiliki potensi itu, mempunyai garis-garis tipis. Tinggal kita sebagai guru atau pendidik yang untuk menebalkan garis yang sama-sama itu yang tipis-tipis itu. Itulah tugas kita, menuntun mereka. Agar apa? Untuk memperbaiki tingkah lakunya, untuk menjadi manusia seutuhnya, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nih, ini ada 6 filosofi dari
di hadapan Dewan Allah. Yang pertama itu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini kodrat alam dan kodrat zaman kita tidak jauh untuk mengambil contoh. Kita aja ini di sekolah SD Al-Musafihin kita. Kodrat alam itu artinya kalau kita memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita, menggunakannya apa yang bisa kita untuk mendukung proses pembelajaran tersebut dengan apa yang ada di lingkungan sekolah kita yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kodrat zaman, kalau kita lihat sekarang bapak dan ibu guru anak-anak kita, mereka sudah mempunyai HP masing-masing. Memang zamannya seperti itu. Kalau kita dulu belum kenal HP. Saya kuliah dulu tahun 94, belum kenal HP, nggak punya. Tapi kalau anak-anak SD sekarang, bahkan anak TK juga sudah bisa mereka mencari dari Google dan sebagainya informasi. Jadi beda zaman kita. Jadi didiklah anak-anak tersebut sesuai dengan zaman kodrat dan zamannya. Tidak dengan kita yang dulu ya Bu. Jadi sekarang malahan mereka lebih pintar mungkin dari kita. Kalau tentang perkembangan zaman ini, mereka mengakses apa saja bisa. Oke, yang kedua ini student center, bapak ibu guru yang hebat. Kalau kita dalam proses pembelajaran itu, kalau dalam proses pembelajaran itu kita sebaiknya student center. Kenapa? Berikan kepada anak-anak. Kita sebagai fasilitator saja, guru itu sebagai fasilitator memfasilitasi anak-anak tersebut. Jangan hanya kita memberikan semuanya sehingga mereka kurang berkembang. Jadi fokusnya itu kalau dalam proses pembelajaran itu kepada murid student center. Mungkin dalam pelatihan juga kita sudah banyak mempelajari seperti itu. Berikutnya, yang ketiga kodrat bermain. Kita tahu dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Tapi apa kaitannya dengan proses pembelajaran? Bisa aja kita kaitkan dengan proses pembelajaran. Ketika belajar, kita membuat game pada anak-anak sambil belajar sambil bermain. Tapi ingat, jangan kebanyakan bermain. Jadi ada sisi baiknya dari game tersebut. Kenapa? Ada nilai pendidikannya. Kita arahkan anak-anak tersebut. Jadi sehingga ketika proses pembelajaran tidak monoton, anak-anak tidak bosan, ada seling-selingan yang diberikan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas tersebut. Berikutnya trilogi pendidikan. Ini kita tahu ada trilogi pendidikan. Yang pertama itu Ingarso Sumpoloro, Ingadian Mangungarso Kumpuri Handayani. Itu sebagai lambang dinas pendidikan. Apa artinya Bapak Ibu Guru? Mungkin Bapak Ibu Guru juga sudah tahu Sumpoloro itu artinya di depan sebagai teladan. Kita sebagai guru menjadi teladan kepada peserta didik kita. Karena apa yang kita contohkan itu yang diikuti murid kita. Jadi berikanlah contoh yang terbaik untuk murid kita. Jadi jangan kita suruh murid itu melakukan sesuatu tanpa kita sendiri melakukannya. Nah, itu arti dari Ingarso Sumpoloro. Sedangkan Ingadian Mangungarso itu di tengah memberi semangat. Di tengah memberi semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Ini sering kita di proses pembelajaran nggak usah kita jauh-jauh mengambil contoh kita dalam proses pembelajaran di kelas kita sendiri. Ya kan kita selalu memberi semangat kepada anak-anak kita supaya mereka fokus atau bisa mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Yang terakhir, Kumpuri Handayani di belakang memberi motivasi, memberi dorongan di belakang. Jadi seorang guru itu harus memberikan motivasi kepada siswanya. Kadang siswanya atau peserta didiknya ada yang kurang mungkin semangat dalam pembelajaran, ada yang mungkin beda potensinya, karakteristiknya dengan siswa yang lain. Itu tugas kita sebagai seorang guru, menuntun mereka supaya bisa memberikan dorongan kepada peserta didik kita. Yang berikutnya menjadi pengerti. Ini
budi pekerti, watak, karakter, sama saja. Bapak dan Ibu guru hebat. Apalagi kita sekolah Muslim, sekolah Islam, SDIT Al-Musafirin. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting di dalam hidup dan kehidupan anak didik kita. Jadi tugas kita untuk menuntun mereka, memberikan contoh dan memberikan mana yang terbaik untuk mereka, mana pendidikan yang tidak perlu diikuti dan mana yang contoh yang baik yang mereka ikuti. Ini pendidikan karakter ini, karena di umur 2013 juga dan Merdeka Belajar kita ini yang perlu ditanamkan, karakter atau budi pekerti atau watak yang baik. Selanjutnya ini terakhir Merdeka Belajar, ini yang sering digaung-gaungkan oleh Menteri Pendidikan kita. Bahkan banyak sekolah sudah melaksanakan Merdeka Belajar dan kita juga SDIT Al-Musafirin akan menuju ke sana. Mungkin di tahun ajaran baru untuk tahun ajaran baru ini mungkin kita 1 dan 4 sudah menuju kepada kurikulum Merdeka Belajar. Makanya untuk itu Bapak dan Ibu guru siapkan diri untuk memulai pembelajaran nanti di tahun ajaran baru dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dari semua filosofi di Hajar Dewantara ini, inilah nanti akan menuju kepada dimensi profil pelajar advokasi. Ya, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Modul saya hari ini sudah selesai. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Devi Valindia. Tapi ada kita untuk happy dulu sebentar supaya jangan stres sekali untuk mengikuti organisasi ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah, penyampaian yang luar biasa dari Umi Nisma ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Umi-umi dan jadi di sini kita mau refresh. Tadi kita sudah diajak untuk berfilosofi, ya kan? Kita refresh lagi nih. Saya maunya kita mulai lagi, bikin barisan lagi, ya. 1 baris ini dan 1 baris tadi. Tapi kayaknya kalau 1 baris potong dari angsa bersama-sama, hitungan kita. 1, 2, 3, go. Potong dari angsa masa dikuali, nona bisa dansa dan sampai kembali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Nah, luar biasa ya, tapi ini kan sudah biasa ya, daripada yang lain sudah biasa. Karena kita ganti suara kami, kita ganti dengan suara hewan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih budaya positif itu. Kalau seandainya kita tahu, tidak tahu kan, maka nanti kita tidak bisa mengaplikasikannya di dalam kelas kita atau di sekolah pada umumnya. Jadi, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik yang dilakukan di sekolah. Kemudian ada nggak ya manfaatnya untuk guru, untuk peserta didik kita? Sangat banyak manfaatnya. Nah, kalau seandainya kita lakukan ini secara berkelanjutan, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, kemudian menyenangkan bagi murid-murid. Setelah itu akan mendorong murid untuk berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya akan membentuk karakter yang baik bagi peserta didik kita. Nah, inilah tujuan
huruf A, huruf B, kemudian huruf A dan huruf B. Siap ya? Nah, kita mulai dengan 3. Jadi kita bayangkan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan kita ini. Kemudian yang huruf B tadi berusaha membuka kepala tangan ini dengan sekuat tenaga melalui berbagai macam cara, baik menggelitik, kemudian cara ini, kemudian sama, gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Baik ya, siap ya. Tadi ini adalah huruf ini huruf A, ini huruf dan ini huruf. Oke, baik, kita mulai. Siap ya. 1, 2, 3. Ada ya? Ada ya? Coba. Kok itu? Kamu ini ya? Ayo. Bukan. Ada yang terbuka nggak ya? Oke. Ada nggak yang kamera terbuka? Oke, baiklah. Ya. Bersemangat sekali sih kita memiliki membuka. Oke, time already over. Time is already over. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Oke, di sini saya mau bertanya. Tadi ada yang dia itu tidak mau buka sama sekali kepala tangannya. Ada yang mau buka. Ya, oke, mau bertanya alasannya. Tadi siapa ya yang mau bertanya? Oke, ada. Tapi tadi di dalam plastik. Bukan mobil. Saya mau begitu. Iya, baik. Yuk, tapi pada siap. Tidak mau membuka kepala tangan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Awalnya kan saya apa? Ada apa Belum kita oh jajan. Masya Allah. walaupun sifatnya orang Baik, berarti anak saya awalnya menutup ya, tidak mau membuka. Kemudian setelah itu, setelah dia berpikir, ternyata barulah dibukanya. Oke, yang cepat tadi membuka tangannya Pak Agus. Kenapa Pak Agus membuka? Saya tadi melihat Pak Pandi begitu bersemangat ya kan, semangat membuka, bukannya digigit saya. Dikasih profil. Rupanya karena dunia boleh berbagai macam cara, Pak Pandi itu rupanya pandai dia membukanya. Buka juga lebih beneran ya kan. Bagaimana Pak Pandi tadi awal itu melihat Pak Pandi dia ikut ketawa, memperhatikan tangan sendiri. Jadi akhirnya terbuka. Itu jawabannya. Masya Allah, tapi tangan kita. Oke, tadi delapannya ada yang sangat ketat sekali dan bisa terbuka sampai permainan itu berakhir. Siapa? Punya
Oleh karena itu, kontrol seorang guru ini sangat berperan penting terhadap peserta didik kita. Kita mau anak didik kita ini mau dibawa kemana? Apakah kelas yang kita pimpin itu menjadi kelas yang menyenangkan, yang membuat mereka merasa aman, merasa nyaman? Dengan adanya rasa aman dan nyaman itu membuat mereka semangat untuk belajar dan melakukan nilai-nilai kebajikan berasal dari diri mereka sendiri. Atau kita ini mau bikin kelas kita itu menjadi kelas yang menakutkan. Peserta didik kita tenang, takut sama kita, sehingga menumbuhkan mental yang tidak percaya diri, menumbuhkan peserta didik yang nanti memiliki mental melakukan perundungan, kemudian dan itu banyak sekali kita temukan tidak hanya di sekolah kita, di lain-lainnya juga. Nah, oleh karena itu sekarang kita sama-sama belajar bahwa saja kontrol seorang guru ini, posisi kontrol seorang guru sangat berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita akan memilih mana posisi kontrol yang terbaik. Ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan the last one, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ini sebagai manajer. Oke, baik. Untuk supaya kita bisa lebih memahami, kita simak video berikut ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, itu adalah posisi kontrol penghukum. Ayo kita berkaca dari kita. Apakah kita masih melakukan hal yang sama dengan yang ada pada video? Terus apa sih efek sampingnya kepada anak? Coba siapa yang mau menjawab? Kalau kita posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, apa efeknya kepada anak? Coba Umi yang dulu. Mereka dialami peserta didik dalam kita sebagai penghukum bagi mereka. Tentu mereka akan trauma dan takut. Bukan berarti bukan takut karena tidak takutnya takut karena marah. Jadi anak-anak lagi menghargai kita ini. Memang kita menanamkan sifat marah yang terus-menerus dari kecil sehingga membuat anak itu menjadi trauma.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dituduh bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu dituduh bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jagoan kalau ibu tegur bapak kelas lah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, baik. Sebelum pemilihan sesi membuat rasa bersih. Baik, nah sekarang coba bertanya sama Riki. Apa yang dirasakan kalau kita sebagai posisi membuat merasa bersalah Riki? Mungkin yang pertama kali dirasakan itu dia kembali berpikir bahwasanya kemampuan dia, sedangkan dia yang selalu melakukan itu jadi membuat si guru tadi merasa adanya masalah di menimbulkan masalah pada guru tersebut. Jadi alangkah baiknya memang ketika menghukum kita kembali membuat siswa itu jangan tolong rasakan posisi ibu gitu. Jangan kamu selalu seperti ini, tidak ada perubahan gitu. Itu mungkin seperti itu. Tepuk tangan untuk Riki ya. Dari itu membuat merasa bersalah anak-anak itu kita vonis dia bersalah sehingga dia merasa bersalah kepada kita. Nah, kalau seandainya kita lakukan secara terus-menerus, apakah itu akan baik kepada dia? Nah, sebelum itu kita lanjutkan lagi video selanjutnya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang tetap nggak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, sebelum ini, nah itu posisi sebagai teman. Jadi kata-kata yang diucapkan pun seperti seorang teman, ya kan? Tapi adakah efeknya kepada anak kita kalau dia melakukan kesalahan lagi? Apakah itu akan membuatnya sadar dengan kesalahan yang dilakukannya dengan posisi kita sebagai teman? Yuk, siapa? Bapak Ibu, bagaimana pendapat Habib Farid? Terlambat. Terima kasih untuk kesempatan sama pemateri. Jadi memang sebenarnya baik ya kalau misalnya kita jadikan siswa yang notabene SMP masa peralihan antara anak-anak ke remaja menjadikannya sahabat atau dia itu ada rasanya baik gitu. Tapi kalau dalam tegak kedisiplinan memang harus ada kecerdasan. Jadi kalau dia bisa terlalu baik pun nanti dia menganggap kemudian nasib itu memang biasanya buat adalah gitu. Jadi perlu ada kecerdasan yang memang membuatnya itu kira-kira besok saya datang terlambat gimana pasti akan dimanggil lagi gitu. Baik, terima kasih teman-teman untuk Habib Farid. Berarti kalau begitu peserta didik kita ini cenderung akan melakukan kesalahan yang berulang. Iya, Bapak dan Ibu. Oke, nah, mohon bantuannya Umi Ayu. Naren,
ini posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah dulu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, pos dulu ini. Nah, jadi itu adalah posisi sebagai pemantau. Di situ peserta didik sudah mulai diajarkan. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ada sebut, ada akibat. Ya kan? Kalau melakukan kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Itu di posisi pemantau ini. Nah, apakah ini juga bagi kita atau ada yang lebih baik? Kita saksikan ini. Selanjutnya posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren melakukan alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya ya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan melesat alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, nah ada 5 posisi kontrol tadi ya, Umi dan adik sekalian. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir adalah posisi manajer. Now, which control position is the best menurut Abi dan Umi sekalian? Silakan Umi Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, posisi yang paling terbaik adalah posisi kontrol manager. Di mana anak tersebut, kita sebagai guru, kita memberikan arahan, tapi anak tersebut lah yang memberikan apa sih yang harus dilakukan untuk merubah sikap dia yang tidak itu dengan cara pahaman dan memberikan solusi juga seperti yang memberikan pertanyaan sehingga itu bisa berpikir oh aku harus seperti apa dan bagaimana aku harus berubah di kemudian hari supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Umi Julia. Nah sekarang Umi dan Abi mau mencoba, apakah kita sepakat bahwasanya posisi kontrol seorang guru itu posisi yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik, tadi alasannya anak-anak itu diajak untuk merefleksi dirinya.
adalah anak-anak didik kita menyadari kesalahannya. Kemudian anak didik diajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya, anak didik dia akan menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi, posisi kontrol sebagai manajer ini mengajarkan peserta didik kita untuk menyadari kesalahannya dan dia melakukan nilai-nilai kebajikan universal ini secara sadar tanpa ada paksaan, dan inilah yang diharapkan oleh Hajar Dewantara sehingga terbentuk budi pekerti yang baik, anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, untuk menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer ini bukan hal yang mudah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya posisi manajer ini berhubungan dengan segitiga restitusi. Mengenai materi segitiga restitusi ini akan disampaikan oleh Umi Ainun. Silakan Umi Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Evi yang sudah memaparkan ya dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, sebelum saya jelaskan tentang langkah-langkah restitusi seperti yang sudah ada di layar, saya mau melihat apakah teman-teman sekalian masih fokus atau tidak ya. Masih semangat teman-teman? Semangat. Baik. Kalau saya bilang pagi, maka jawabannya pagi. Bisa? Pagi teman-teman. Pagi. Baik. Nah, tadi luar biasa sekali pemaparan dari posisi kontrol tersebut. Nah, kita sama-sama sudah sepakat bahwa dari kelima posisi kontrol yang sudah kita dengarkan bersama itu adalah seorang manajer. Nah, seorang manajer itu Bapak Ibu ketika melakukan yang namanya restitusi adalah halaman. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu, ada tidak di antara Bapak Ibu guru yang tahu apa sih restitusi itu? Ada? Oh, ada? Oh ini? Mudah ya? Restitusi. Ini kata baru ya. Saya juga baru pertama kali mendengar kata ini ketika saya mengikuti CGP angkatan 7. Apa sih restitusi itu? Apa? Ganti rugi. Kurang tepat ya. Nah, apa? Jadi masa ya. Jadi sebenarnya restitusi itu adalah ini berkaitan dengan posisi manajer tadi. Artinya seorang guru itu bagaimana menciptakan kondisi positif, membawa peserta didik kita ya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya ketika di kelas ada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran peraturan, maka kita lakukan restitusi. Ya, kita lakukan restitusi. Kita bawa, kita buat kondisi di mana dia sendiri yang menjadi solusi supaya dia lebih mandiri dan kreatif, lebih bernalar kritis. Dia yang menyelesaikan masalah dia, bukan lagi kita. Jadi seperti yang dilakukan oleh posisi manajer tadi. Nah, kemudian apa sih langkah-langkah dari restitusi? Itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan di kelas, langkah yang pertama kali dilakukan seorang manajer, posisi kita sebagai manajer ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak tadi kan membuat apa namanya? Kesalahan. Nah, membuat kesalahan, maka kita stabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan, nah, kamu tahu tidak hari ini kesalahan apa yang kamu buat? Anak tersebut akan menjawab apa tidak Bapak Ibu? Tahu ya. Nah, ketika misalnya ada siswa kita yang tidak mau melakukan PR, nah kamu tahu nggak kesalahan kita kamu hari
Tahu. Apa sih? Tidak mengerjakan PR. Nah, itu pertanyaan kita sama guru. Kemudian kita tadikan identitasnya. Oh, kamu nak bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga pasti pernah melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Kita stabilkan dulu. Pak, jangan kita langsung mudah untuk kita tanya. Pasti ketika orang melakukan sesuatu itu ada merasa. Kenapa nak kamu tidak mengerjakan PR? Lupa. Itu sudah masuk ke kalau bisa validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya alasan apa yang menyebabkan anak peserta didik kita itu tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR? Lupa. Kalau lupa gimana? Kalau lupa gimana? Makanya tadi posisi meja. Bagaimana supaya kamu tidak lupa nak? Kira-kira gimana supaya nggak lupa? Yang paham. Kira-kira katanya kalau pulang sekolah langsung bilang sama mama bahwa Umi WA-kan di grup nih. bagus ya. Jadi kita tanya bagaimana anak sendiri yang cari solusi Bapak Ibu. Ya, bukan kita tanya dia apa yang seharusnya anak lakukan ketika dia lupa. Oh, langsung aku WA-kan mama saya atau apa lagi nak? Pulang sekolah langsung kerja. Udah berapa anak yang datang? Siapa yang menentukan? Anak. Senang nggak Bu? Anak kita itu diajak berpikir, mencari solusi masing-masing. Bagaimana dia menyelesaikan masalah pada dirinya? Ya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan keras. Nah, ini sih Bapak Ibu inti dari budaya positif kita ini. Kita membangun budaya positif itu dari keyakinan kelas atau nilai-nilai universal. Jadi Bu, Pak, kalau kita ingin sekolah kita ini punya budaya positif, artinya budaya positif tadi bukan hanya di kelas ya Bapak
Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge, kita hukum, ya, atau kita beri konsekuensi. Tapi kita lakukan yang nama restitusi. Nah, ketiganya itu berbeda itu. Seperti yang disampaikan Bu Nevi tadi, hukum itu bisa melukai hati anak. Trauma, nggak suka dia sama kita. Ya, jangan dia ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu juga bisa menyebabkan anak tidak suka sama kita. Kenapa? Beda ya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu memberikan perilaku yang dia itu tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dia lakukan. Contoh, ya, anak datang terlambat. Ini anak datang terlambat. Ya, kita kasih dia mengelilingi lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa? Ibu mengatakan itu Ya, tepuk tangan untuk Bu Juli. Ya, jadi kenapa itu dikatakan hukuman? Sekali lagi saya tegaskan, karena tidak ada hubungan yang dibuat, kesalahan yang dibuat itu dengan konsekuensi yang kita berikan atau perilaku yang kita berikan. Tapi kalau konsekuensi itu ada loh Ibu. Contoh, seringkali ini kita buat anak tidak mendapatkan PR. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nilainya nggak ada. Nggak ada lagi buat anak dipanggil nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR itu biasanya memang terbukan, bahkan kita berikan sanksi lah. Jadi kalau kamu nanti tidak mengerjakan PR, kamu nanti bawa KM, bukan tidak, bahkan tidak mendapatkan nilai seperti itu. Nah, itu contoh dengan konsekuensi. Bagus, tepuk tangan untuk Pak Henry. Jadi kita sudah membedakan ya, yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Kalau bisa Bapak Ibu, kita hindari hukuman. Lebih tepat memang itu konsekuensi, tapi ada lagi yang lebih bagus. Ya, boleh. Nah, Belum lagi. perundungan ya, nanti kita bahas. Nah, itu terkait motivasi nanti Bu Yuli. Ya, jadi kalau kita misalnya, nah kamu gak selesai PR, tapi kamu gak naik kelas, mungkin dia memang akan berubah. Ya, tapi kenapa? Karena kita bilang begitu, belum ada kesadaran diri dari dia. Nah, itu berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Kalau restitusi itu bagaimana kita menyadarkan anak dari hatinya sendiri. Artinya, motivasi yang kita berikan itu bukan lagi berasal dari ekstrinsik, melainkan intrinsik. Itulah yang kita lakukan restitusi. Jadi boleh ya Bu ini, cuma motivasinya hanya di luar. Ya, dia hanya takut nggak naik kelas. Kalau guru misalnya sebelah tidak memberikan atau menginformasikan seperti itu, anak-anak juga tidak jelas. Kenapa? Sudah timbul dari hatinya. Ya. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi motivasi anak itu sebenarnya ada 3. Kita melakukan sesuatu itu, motivasi kita itu ada 3. Satu, takut hukuman, termasuk saya. Ya, contoh datang terlambat. Kenapa ada hukuman yang diberi saya? Gaji saya, transfer saya dipotong. Ya kan? Itu. Yang kedua, karena dihargai penghargaan. Anak-anak, motivasi manusia bisa naik karena adanya penghargaan. Nah, yang terakhir adalah ini yang bagus Bapak Ibu. Motivasi dari dalam diri kita. Apa itu? Menghargai diri sendiri. Bagus ya Bapak. Dari hati. Ini yang sulit kita lakukan untuk anak-anak. Jadi saya juga cenderung masih memberikan konsekuensi. Kalau guru cenderung masih membuat siswa merasa bersalah. Saya baru tahu dengan restitusi ini ketika saya melakukan CGP, ya, ternyata seperti ini. Ada hal-hal baru, tapi Bapak Ibu prosesnya tidak gampang. Ya namanya kita mau memberikan
memberikan keyakinan ya prosesnya tidak sekali kita lakukan itu anak-anak langsung berubah ya bahkan 5 kali 10 kali masih juga karena anak apalagi anak kelas 6 lagi ya pengen coba-coba. Nah selanjutnya nilai-nilai universal. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan nilai-nilai universal. Apa sih nilai-nilai universal itu? Nah, nilai-nilai universal itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang baik yang sudah membudaya, tidak memisahkan antar agama, suku dan budaya. Artinya nilai-nilai universal ini semua manusia mengakuinya, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha dan lainnya. Nah, yang pertama adalah karena kita kaitkan dengan sekolah kita, nilai-nilai universal itu lebih kita utamakan dengan profil Pancasila. Ada berapa elemen dalam profil Pancasila Bapak Ibu? 5 apa 6? Apa untuk ini 5? Nasionalis apa tuh Ibu? 5 apa 6? 6 Bu, 6 pada depan. Apa yang pertama Ibu? Bertakwa kepada Tuhan, Bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua? mandiri, Mandiri. Yang ketiga? bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berpikir global. Berkesamaan global. Terima kasih. Teman-teman, Tepuk tangan. Ya, jadi nilai-nilai universal inilah yang mau kita coba tanamkan di sekolah kita. Ya, jadi di sini Bu, nilai-nilai universal itu pertama religius. Sudahkah SDIT kalau Ustadz Bini membudayakan nilai beriman bertakwa kepada Tuhan? Belum ya? Saya cerita budaya ya Bu. Kalau budaya artinya sudah semua ya belum. Kalau saya bilang belum. Kemudian mandiri. Apakah anak-anak SDIT Al-Ustadz Bini ada yang mandiri? Ada yang udah, ada yang belum sebagian. Belum kita katakan itu belum mudah. Bagaimana cara kita Bapak Ibu supaya anak-anak itu mandiri? Ini tugas kita bersama. Bagaimana dari kelas 1 ya, anak ini bisa mandiri sebenarnya. Ya sering sekali ya kalau misalnya di rumah gimana? Apa yang ditanya guru untuk anaknya itu apakah mandiri atau tidak ya? Gimana? Kalau anak-anak saya Bu, misalnya kayak pakai baju atau makan gitu kan, saya tanya tadi pakai bajunya tapi pakai kain kamu atau mama kamu, dari nilainya saya sendiri, tapi belum punya dulu, tapi sebagian sudah banyak yang mandiri. Baik, alhamdulillah tepuk tangan untuk Gigi ya. Jadi itu di rumah Bapak Ibu. Nah bagaimana menciptakan mandiri di sekolah? Bagaimana anak kita itu mandiri? Apa yang kita lakukan? Pak Fadli, Pak Fadli, pengen dengar suara Pak Fadli dulu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru bisa menimbulkan kemandirian pada siswa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya cara menumbuhkan sifat atau sikap mandiri siswa di sekolah dengan dia melakukan kegiatan weekend alhamdulillah. Bagus, 3 kelas berarti ya Pak ya? Ya, baik, tepuk tangan untuk Pak Fadli. Ya, sangat sederhana. Bagaimana kita menciptakan kemandirian anak? Misalnya Bapak Ibu, contoh yang anak kelas 1 itu kalau saya lihat masih ada ketika pulang itu sepatunya dipakaikan orang tua. Jadi sebaiknya kita guru kelas 1 itu bagaimana menanamkan nilai kemandirian kepada anak. Contohnya, nah kamu kan sudah bersekolah, nanti kalau misalnya pulang pakai sepatu sendiri ya, itu sih. Kemudian bagaimana kalau tulis Bapak Ibu, ya kan? Anak kelas 1 itu cenderung belum mandiri. Jangan kan kelas 1, kelas 5 kan begitu. Siap belajar, anak-anak itu gak peduli dengan
Beda ya. Sebenarnya kita lakukan apa? Kalau bernalar kritis di kelas, diskusi ya Bapak Ibu, diskusi, berargumen dan lain sebagainya. Kemudian kreatif, ya di sini luar biasa kreatif dan sudah tersalurkan, tapi belum bisa kita bilang budaya karena anak-anak kita ini diajarkan dengan yang namanya praktek handset, sehingga anak-anak kita ini bisa kreatif bagaimana mereka memodifikasi satu ya ilmu baru menjadi ilmu yang bisa mereka ubah ya, terutama dalam hal karya karya sesuatu hasil karya. Yang terakhir adalah bergotong royong. Bapak Ibu, bergotong royong di sini adalah bagaimana anak didik kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi, bisa bekerja sama dengan tim. Artinya di dalam kelas, cobalah kita senantiasa membuat lingkungan kelas itu sering berkolaborasi, sering diskusi, kemudian peduli kepada sesama. Contohnya infak kita itu Bapak Ibu, ya itu berbagi, itu kategori bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Nah, nilai universal ini, berkebinekaan global ini adalah nilai bagaimana di sekolah ini dengan beragam suku kita bisa ya menciptakan kerukunan. Kita sekolah kita ini enak, satu agama. Ya, jadi sebenarnya enak sekali membuat budaya-budaya positif karena satu pemikiran, satu agama. Nah, nilai-nilai universal ini Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakannya? Dengan membuat yang namanya keyakinan kelas, atau biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nah, ini ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh guru dan peserta didik. Artinya kalau kita bilang ini aturan Bu, ya, cuman kalau keyakinan kelas itu yang membuat guru dan anak kita diskusi, bukan suka-suka kita aja. Jangan kita menuntut, tetapi kita menuntut peserta didik. Mau seperti apa kelas kita mau kita buat? Nah, jadi dia adalah, jadi keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai universal. Nah, kemudian keyakinan kelas itu berisi aturan-aturan untuk membantu guru dan peserta didik bekerja sama untuk membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya membantu kita mengurangi masalah-masalah di kelas. Kalau ada di kelas kita sering pembulian, ya, kemudian suka mengejek teman, kita belum buat ini di kelas, dan kita lupa menanamkan anak-anak bahwa pembulian itu tidak boleh. Ini bukan kesempatan kelas kita Bu, ya, saling menghargai antar sesama teman dan guru. Kalau sudah ada keyakinan kelas, tanamkan tiap hari, kasih motivasi, kasih arahan. Lama-lama Bu, manusia ini kodratnya itu sekali belum bisa, dua kali belum bisa, tambah-tambah tempel itu di kupingnya. Lama-lama ingat, lama-lama berjalan dengan sendiri, tanpa lagi dengan takut hukuman, takut konsekuensi dan sebagainya. Tapi dia melakukan sesuatu itu dari dalam diri dia. Itulah yang disebut tadi restitusi. Nah, kemudian ini untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Pertama itu satu, cuman ini belum budaya positif ya Bu. Kenapa? Karena dia masih di kelas masing-masing. Cuman ada hanya beberapa kelas. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas ini, insya Allah kelas kita itu tergambar dengan ini, ya. Ini contoh keyakinan kelas. Bisa Bu Nevi dibesarkan. Ini yang harus kita buat Bapak Ibu. Ya, jangan satu kelas aja, tapi kita semua. Kita mau menginginkan kelas yang bagaimana? Kalau kita mau di kelas kita itu tidak ada pembulian, buat di keyakinan kelas kita. Apa itu
sudah kita buat keyakinan kelas itu, tetapi ada anak yang dia melakukan kesalahan, dia mengejek teman, kita panggil Bapak Ibu. Itulah kita lakukan diskusi tadi. Ya, jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Anakku ini, kamu tadi ngapain? Misalnya, mengejek teman sampai nangis. Kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas itu? Iya, yang mana? Boleh nggak kamu seperti itu, Mas? Iya, jadi kamu harus bagaimana? Harus hormat, nggak boleh. Oke, kita tunggu ya. Besok kita lihat. Kakak masih mengejek atau tidak? Itu dia. Dan juga sih, jangan langsung sini. Kamu ngapain ya? Kenapa dia nangis? Ya kan, anak itu benar. Gak mau cerita. Aduh, pulang sama mamanya. Tambah lagi masalah kita Bapak Ibu. Gak puas mamanya dengan penanganan kita di sekolah. Ya? Iya. Ya kan? Iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Oh, beda. Saya itu ya, tapi saya nggak gitu. Kalau sama anak-anak saya nggak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu contohnya ini ya. Kayaknya kelas itu satu lagi harus bahasanya yang positif. Contoh nomor 1 benar. Membudayakan 5S senyum, sapa, sopan dan santun. Kalau ini kita buat di setiap kelas Bapak Ibu, apa yang akan dirasakan anak-anak? Apa yang akan terjadi di sekolah? Santun kita buat. Jumpa guru salam guru. Jangan di kelas 5B aja yang seperti itu. Tiba kita ke 5A seperti itu. Kenapa? Lupa gurunya bilang kalimatnya sini tadi. Maksudnya gini ya Pak, kalau misalnya salaman itu, misalnya ketika kita piket, kemudian ketika masuk kelas ya, seringkali itu di kelas 6, ketika ada guru yang baru itu anak-anak itu saling, dan guru juga menginstruksikan, nah jangan pula guru-guru itu masuk berulang-ulang salah, cukup sekali saja guru yang baru masuk. Jadi harus ada penerangan informasi juga dari kita lagi, ya. Kemudian yang kedua ini meningkatkan disiplin waktu dan menaati peraturan tepat waktu mengumpul tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berarti di sini nilai yang pertama tanggung jawab. Ya, jadi ada ini kalau dia melanggar ini gimana? Kasih konsekuensi. Kasih nggak begitu? Yang bagus konsekuensinya restitusi. Restitusi. Kalau dia konsekuensi Bu, itu motivasinya dari luar. Jadi kalau nanti ada guru yang ngomong kayak gitu, dia mungkin melakukan. Tapi ada guru yang tidak melakukan apa yang belum melakukan, dia tetap tidak mengerjakan tugasnya. Kenapa? Kita bangun motivasinya dari luar, nggak dari hati dia. Kalau restitusi itu, kita membangkitkan motivasi itu dari dalam dia, dari dalam dirinya. Kita tanya, apa maunya? Kenapa dia? Kita dengarkan. Kita hanya itulah tadi terkait dengan kehadiran yang baru. Yang ketiga, semangat belajar dan mengerjakan tugas dan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya bisa digabungkan ya, aktif di kelas. Jadi di sini Pak Bu, ketika di kelas, kontrol kita adalah seorang manajer, kita sebagai fasilitator, bagaimana kelas yang mau kita buat di keyakinan kelas ini. Kita mau kelas seperti apa? Apakah kelas yang aktif? Maka buat kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas. Mau hormat sama guru buat di sini, biar anak-anak tahu. Kalau nggak kita buat di sini, kita juga nggak tahu. Jangan kan anak-anak, guru itu nggak tahu. Kita mau kelas seperti apa? Saya juga tahu. Karena nggak ada keyakinan kelas kita, nggak ada nilai yang kita yakini. Yang selanjutnya yang keempat, saling menghargai dan menghormati sesama. Inilah Bu, kenapa kelas kita banyak yang melakukan bullying, ya? Karena kita senantiasa lupa mengingatkan anak mungkin karena tuntutan tugas kita yang banyak dan pemecahan masalah kita itu kadang-kadang kurang tepat dan Bu, sehingga berderet-deret masalahnya.
bukan saya ingin menggurui, tapi kami di sini ingin berbagi praktik baik bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, kemudian 5. Menjaga kebersihan dan kerapian anggota tubuh dan kelas. Ini masalah yang sering kita jumpai di kelas. Kelas saya itu, anak saya itu yang kelas 6 itu super luar biasa aktif. Kalau makan selalu dibawa, udah siap makan lepas, biar ada susahkannya di sana. Mulut saya capek kali tiap hari. Nah, bentar tadi mau makan, nggak mau anu itu lagi. Nggak mau, nanti bersihin. Ya ini dipanggil, besok itu lagi. Ya kan? Besok itu lagi apa? Belum timbul dari hatinya Bapak Ibu. Ya, coba kalau nggak masuk rumah bersihkan. Sering kita gitu kan? Apalagi anak kelas 6 itu bertanggung jawab Bapak. Anak saya itu super luar biasa. Ya, kemudian adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini tadi, kemudian membudayakan membaca. Nah, di sini Bapak Ibu guru, satu harapan sekolah juga bagaimana proses pembelajaran atau literasi di Musab ini bisa berkembang. Kami khususnya lantai 3 ingin memulai, ingin bergerak. Hati kami bergerak sehingga kami menggerakkan lantai 3 untuk insya Allah ya Bapak Ibu di hari Kamis mulai awal kenapa? Biasa literasi itu masih di kelas saya, mungkin di kelas-kelas tapi tidak berbeda. Tetapi di sini kalau ada kelas kita yang bergerak, kelas lain saya cuma 22, sisanya lagi gimana? Akan tertutup anak saya. Tapi ketika kita menggerak, kemudian menggerakkan, insya Allah lantai 3 itu setiap hari Kamis ada literasi 30 menit. Ketika mau istirahat, ini apa? Membangun motivasi anak kita untuk cinta buku. Kita aja pun kadang tak peduli sama buku gitu. Bagaimana kita mengharapkan peserta didik yang cinta suka membaca buku? Kita paksa diri kita. Ya Bapak Ibu, insya Allah mohon doanya bukan hanya hangat-hangat apa itu namanya? Hangat-hangat kotoran ayam ya, tapi bisa istiqomah karena segala sesuatunya itu kalau nggak istiqomah tidak akan ada hasilnya. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak. Mungkin di sini saja penjelasan dari kami pada CGP. Saya harap apa yang kami sampaikan itu bisa laku, Pak, bermanfaat bagi kita dan kami pun punya manfaat. Kami lebih paham dengan materi yang kami dapat di CGP. Saya tutup sosialisasi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Jadi seperti ini saya memiliki masalah yang dimana ada seorang murid yang di kelas saya itu memiliki sifat perilaku yang sudah beberapa kali baik dari konsekuensi, hukuman, retribusi itu sudah saya jalani dan saya kasih pelajaran dan hampir habis akal sebenarnya. Maksud saya di sini mau berdiskusi, ada masukan-masukan lain. Terima kasih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu materi saya mau bertanya mengenai nilai-nilai positif yang akan diterapkan atau sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, pertanyaan saya bagaimana Bapak Ibu Ibu materi mengkombinasi, mengintegrasi nilai-nilai positif universal dengan nilai-nilai Islam di sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan semua untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemilik tadi mengenai permasalahan peserta didiknya yang sangat luar biasa. Ini salah satu solusi yang bisa kita tawarkan. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah orang tua
terjadi, tidak akan terkabulkan, tidak akan terjadi. Terima kasih kepada Ibu Dewi Panitia. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang kenal lagi? Ini oleh Bu Bapak silakan. Teman, di sini mungkin hanya berbagi dari mereka belum mandiri, kepedulian, itu saya luar biasa dengan anak tersebut karena dia peduli. Datang dia ke rumah saya lari-lari, Umi, anak Umi yang laki-laki, orang itu kan beruntung, lari main ke lantai 4. Jadi kalau kita katakan masalah hal-hal kecil, sering sekali terjadi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di kelas kita? Nah, yang pertama saya rasa kembali lagi ke keyakinan kelas. Karena kita nggak kuat Bapak Ibu, nggak tahu apa yang harus dipatuhi oleh anak. Walaupun olahraga itu berkaitan dengan pelajaran, tapi seperti yang kita tampilkan tadi, alangkah lebih baiknya awal ajaran baru kita bersama siswa kita berdiskusi membuat keyakinan kelas masing-masing kelas. Kalau bisa di sini sama dulu, apa yang bisa sama, dan hasilnya harus dari siswa sama guru. Kemudian apa masalah yang terbesar di sekolah kita? Berwudhu, kalau kemarin itu sampai dibuat tiket berwudhu. Tapi sebenarnya apa Bapak Ibu? Belum ada kesadaran dari hati anak kita Bapak Ibu. Itu yang belum kita dapat. Makanya dia ketika diawasi dia baik, ketika tak ada mengawasi tak ada. Kenapa? Motivasi dia itu konsistensi, takut dihukum. Tapi coba kita buat kesepakatan kelas, tiap hari gurunya senantiasa. Nah, jangan lupa kesepakatan kelas kita hari ini mau buka aja. Ingat yang paling penting, mungkin yang sering dilakukan anak-anak tidak menjaga kebersihan. Berwudhu yang baik kita ingatkan. Insya Allah Bapak Ibu, bukan sekali dua kali, mungkin butuh waktu 1 semester. Jadi kalau untuk mengubah karakter siswa itu nggak mudah Bapak Ibu, nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, bahkan kita butuh waktu yang lama. Saya alhamdulillah waktu kelas 3 itu kedapatan anak yang luar biasa, bagus, positif. Nah saya lihat gurunya siapa? Yang satu sekali yang berkesan sama saya disiplin. Disiplin apa? Mengikuti pembelajaran online loh, tapi mereka bisa tepat waktu mengikuti. Kenapa bisa seperti itu? Pasti ada panjang tangan guru dan orang tua Bapak Ibu. Jadi ketika kita komitmen membuat sesuatu yang perubahan lebih baik, kita harus komitmen dan ajak orang tua, jangan kita sendiri. Jadi kalau misalnya di sekolah, nah beruntuknya yang baik ya nah, sesuai dengan yang kita lihat. Kalau begitu nanti sekolahnya rasa. Nanti kalau ditanya lagi tiap hari, ya kan tadi sekolahnya yang bagus, ya kamu yang bagus, jangan kita duduk sekolah saja, nah kita masih tahu. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Nah awalnya marilah kita buat keyakinan kelas, kemudian senantiasa kita memberikan motivasi kepada siswa. Mungkin pertama-tama dia terpaksa, tapi karena ada motivasi senantiasa tiap hari dan continue istiqomah, insya Allah karakter mereka yang tadi mungkin belum baik, insya Allah akan lebih baik lagi. Karena ini fondasinya itu dari SD kelas 1. Kalau dari kelas 1 kita tidak harapkan nanti dia berkembang jadi karakter dari dia. Makanya anak kelas 6 itu beruntung aja pun belum beres. Orang lain masih banyak yang kita tahu dulu. Kita ingatkan dia, lepas kita break. Jadi mari juga kita sama-sama memberikan motivasi dari hati. Tentu anak kita dengan hati, jangan dengan hukuman, jangan dengan konsekuensi. Senantiasa Bapak Ibu selalu doakan anak kita. Karena saya, kalau saya lihat anak saya itu masih 6 C itu pertama, karena saya kaget. Kenapa sih saya dapat kelas anak seperti ini? Luar biasa karakter anak saya. Tapi mungkin saya berpikir positif. Jadi ketika sholat saya di dalam perjalanan itu, karena kalau nggak emosi, nah datang si boring ini itu jadinya. Mereka
ini sama wow ini saya. Jadi turunkan niat, jawab mudah-mudahan ketika saya mengajar bukan hanya saya mendapat gaji, tapi jadikan ini adalah amal bagi saya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Pak Farid tadi juga untuk mewakili bahwa kalau kita lihat di dalam setiap hari di kelas kita tersebut Bapak dan Ibu guru hebat, itu memang apa yang disampaikan oleh Bapak Farid tersebut memang betul terjadi setiap harinya. Kadang kesadaran anak itu belum ada. Walaupun mereka sudah kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 yang di lantai 3 itu, tapi mereka belum sadar akan kesalahan atau kewajiban yang harus mereka kerjakan. Jadi seperti yang dibilang Bung tadi, harus kita pertama itu selalu mengingatkan mereka. Tidak bosan-bosannya kita ingatkan. Saya di 5C, mungkin ada guru-guru yang masuk dengan studi yang ada di kelas 5C itu luar biasa. Apalagi termasuk itu salah satu anak saya yang paling di situ, yang paling istimewa dari saya. Bagaimana saya nanti bisa mengubah sikapnya sedikit banyaknya, mungkin nanti dia menuju ke kelas 6 mungkin ada perubahan dia nanti gitu. Ada salah satu itu di kelas saya itu sangat istimewa. Jadi kita sebagai guru mungkin tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai saya sering seperti itu di kelas. Mungkin kamu bosan dengan nasihat Misma ya, nasihat dunia, tapi itulah kenyataannya. Setiap hari diingatkan dan terus. Berarti kita sebagai seorang guru jangan pernah bosan untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, itu tidak mudah kita untuk membentuk karakter, karena di dalam kelas itu terutama kelas saya 28 karakter siswa yang harus kita perhatikan. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan kita membentuk karakter siswa kita itu, walaupun setiap hari itu yang kita hadapi. Mungkin jangka waktu mungkin setengah bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Al-Musabihin mengapresiasi presentasi dari 3 guru penggerak SD Al-Musabihin, Ibu Nisma, Ibu Nur Ainun dan Ibu Nevi Kalindia, terkait dengan pelaksanaan presentasi budaya positif kelas. Ini memang salah satu program sekolah, bahwa bagi sekolah yang memiliki guru penggerak, ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan dari mentoring mereka, dari tutor mereka, maka ada kewajiban moral yang harus diberikan kepada guru-guru lain di sekolah tersebut. Jadi ketika guru penggerak sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari para mentoring mereka, maka ada kewajiban moral untuk mengimbaskan ilmu mereka kepada teman-teman sejawat yang lain sebagai tutor, supaya agar budaya positif yang sudah disampaikan melalui presentasi tadi ini bisa mengimbas dan bisa dipraktekkan dalam proses pembelajaran di setiap kelas. Nah, SD Al-Musabihin sendiri ada 19 kelas ini, maka dari ketiga guru penggerak ini nanti akan menjadi satu persepsi yang baik untuk menerapkan budaya positif di kelas ini, sehingga nanti pada akhirnya proses pencapaian visi sekolah, sehingga dalam proses pencapaian tujuan visi dan misi sekolah bisa berhasil dengan cepat. Ini akan menjadikan program yang sangat baik untuk dilakukan secara bertahap, walaupun nanti proses ini perlu evaluasi dan monitoring lebih lanjut dari kepala sekolah. Terima kasih atas apresiasi
dari kelas 5 dan kelas 6. Alhamdulillah pada hari ini kawan-kawan kita dari TGG sudah melaksanakan atau menyampaikan sosialisasi budaya positif di SDSIT Al-Mustaqiyin tahun 2023 angkatan 7. Ini menurut saya sangat luar biasa dan positif sekali untuk memberikan kontribusi pada sekolah kita, terkhusus SDSIT Al-Mustaqiyin, dan ini memberikan dukungan nantinya kepada guru-guru yang yang telah disampaikan kepada guru materi yang luar biasa, dan yang juga memudahkan kita supaya lebih bagus ke depannya. Dan tentunya banyak di lapangan kita jumpai masalah-masalah siswa di lapangan, dan dengan adanya pelatihan ini, sosialisasi positif ini, bagaimana cara kita mengatasi masalah siswa agar kita bisa mengatasinya dengan baik dan tidak terlalu emosional dan marah dan sebagainya. Terima kasih. Intinya saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yaitu Bu Ainun, Bu Risma, dan Bu Meki Badunia yang sudah memberikan sosialisasi positif terhadap SDSIT Al-Mustaqiyin. Semoga sekolah kita semakin maju berjaya dan semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.